Untuk anak-anak muda Sumatera Barat, yang perlu dulu diuncu adalah untuk memulai usaha itu tetap yang paling pertama itu diuncu adalah minta keberkahan restu dari kedua orang tua. Itu yang jaleh dulu bagi uncu. Karena memang apapun hidup awak ko, rekan-rekan semua anak muda awak cuba pikiran selama ko lah berbuat baik ndak awak ke orang tua. Karena keberkahan diri anak-anak, adik-adik uncu solonyo, rekan-rekan solonyo itu tergantung kepada restu kedua orang tua. Memulai usaha baca jo bismillah, semangat jangan lupa. Semangat saja dan jaleh dulu, mulai saja dulu. Dan yang jaleh kini kalau diuncu memulai sebuah usaha itu silahkan punya bikin planning yang jaleh, bikin kolaborasi yang jaleh jo orang lain. Jangan takut kadang-kadang Ustaz, mohon maaf. Anak muda kini kan berusaha memikir modalnya lima. Kini tidak perlu modal. Yang perlu kini adik-adik punya mimpi. Oke kawan-kawan sekalian, saat ini kita sedang berada di Kota Padang Panjang, tepatnya di unit pengelolaan susu kelompok Tani Permata Ibu. Jadi ini adalah sentral penghasil susu di Kota Padang Panjang, di mana beberapa orang petani pemerah susu itu berada di tempat ini. Dan nanti kita akan bincang-bincang dengan ownernya, sekaligus tentang bagaimana perjalanan daripada Serambi Milk ini. Jadi namanya ini Serambi Milk, kawan-kawan. Ikuti terus perjalanan kita, nanti kita akan ngobrol dengan ownernya, pemiliknya. Oke ya? Nah, kawan-kawan, jadi ini apa? Ini tempat sapinya yang hari-hari menghasilkan susu dan kemudian diolah. Setelah diolah nanti dipasarkan ke beberapa gerai yang mereka sebut dengan booth Serambi Milk di Kota Padang Panjang ini. Nanti kita akan lihat juga di tempat lain. Nah, ini sapi-sapinya yang hari-hari menghasilkan susu. Berapa penghasilan susunya, berapa produksinya, nanti kita akan bincang dengan ownernya. Keren ya? Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi oleh daerah-daerah lain yang ada di khususnya Provinsi Sumatera Barat di ranah Minang tercinta ini. Jalan terjal, tinggi dan berliku, lewatilah dan jangan mengeluh. Berdoalah kepada yang satu, Tuhan tahu terbaik untukmu. Percayakan itu, jangan-jangan kau menyerah. Kuatlah, jatuh bangun dan bangkitlah. Kau bisa, kemenangan menantimu di ujung perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sana bersama balik kita di channel kebanggaan kita, di acara kesayangan kita bersama, yaitu Otabone, Otanan Barisi, Otanan mengandung inspirasi. Kalau sana-sana acok ke Padang Panjang, menemukan outlet penjualan susu segar, but-but susu segar, maka hari kini kita lah bersama seorang anak muda yang sangat inspiratif. Jadi tidak panjang-panjang, kita sambut secara langsung. Please welcome Uda Ridwansa. Assalamualaikum, Cu. Waalaikumsalam, Ustaz. Beliau kan namanya Ridwansa, tapi dipanggil sehari-hari Uncu. Jadi agak biar agak enjoy, mau panggil Uncu saya ya. Siap, Ustaz. Uncu asli Padang Panjang loh. Asli di Padang Panjang, Ustaz. Lahir di Siko ya. Lahir di Padang Panjang. Coba Uncu, sebelum kita ngobrol tentang apa yang ada di muka kita, seketik review tentang biografi Uncu lo. Lahir tahun bara di mana, pendidikan apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi Ambo Ridwansa lahir 26 Agustus 1983. Kalau biografi, Ambo tamai S1 Manajemen Ekonomi di Universitas Bangata. Kalau kegiatan sapi perah dan susu kok, itu sebenarnya Ambo generasi kedua kok, Ustaz. Di generasi pertama itu zaman orang gaya Ambo. Jadi orang gaya lah mulai kegiatan sapi perah kok di Sumatera Barat kok. Tunggu dulu, beko soal sapi perah. Oh iya, biografi dulu ya. Ya. Jadi kalau kini mulai bergerak di bidang kegiatan kok awak di tahun 2005 tamat. 2005. Jurusan manajemen. Manajemen. Sudah tuh
mau urus Jawi. Mau urus Jawi. Ba cerita kok bisa sampai macam itu gitu. Iya. Iko peluang kah atau kecelakaan sejarah? Jadi ada dua sebenarnya, ikut keduanya itu tadi. Jadi pertama karena Iko adalah usaha orang gaek dulunya. Nah, dan kedua itu memang orang gaek memang menyiapkan awak di waktu kuliah itu memang disiapkannya awak untuk estafet ya. Estafet. Dia awak nak tahu dulu kok. Masuk di manajemen sini. Sangko kok bisa lu kerja kok di kerja jadi pegawai kok kerja kantua kan. Nah itu yang ingin pemirsa Ambo dan pemirsa tahu. Ketika kuliah kan ngambil jurusan manajemen. Pernah enggak tabayang berdasi di perbankan atau di kantoran itu ada enggak imajinasi tentang itu? Tabayang sengai. Tabayang sengai. Nio jadi baju barasia kan. Barasia kan pakai sepatu mengkilik lo tuh kan. Gales teh. Tapi secara tamat boy gitu kan. Woi, kok yang disiapkannya dia orang tua rupanya. Jadi gitu begitu kan. Tamat kuliah, memang tak sempat kerja di institusi lain dong, langsung diterjunkan ke. Iya, dan awak pun setelah tamat, memang tak ada panganan untuk cari kerajaan. Langsung bergabung dengan usaha yang langsung bergabung membantu orang tua untuk melanjutkanlah kegiatan sapi perah itu. Oke, berarti usaha sapi perah itu Allah ado dirintis sejak orang tua lah ya. Sejak orang tua. Oke. Gerakan awalnya itu dari sifatnya tentu tidak mungkin sebesar yang nampak kini kok langsung kan. Betul. Apakah itu dulu kelompok tani perorangan atau seperti apa sih? Jadi dulu kan kelompok tani Ustaz. Jadi kalau aku itunya kan ketua kelompok tani. Ketua kelompok tani yang banyak anggotanya yang tersebar di Padang Panjang. Tapi awak macam lihat waktu dulu itu apa kan ya semangatnya sih yang tingginya tanpa dibarengi dengan ya bertemu dengan keilmuan tentang manajemen usaha itu kan siap tuh tentang bagaimana memasarkan susunya. Ya banyak hal yang mungkin yang diharapkan dari orang gaek kok ketika anak-anaknya ikut bergabung gitu. Jadi kalau awal-awalnya sih nggak kayak ekor Ustaz. Awal-awalnya dulu orang gaek punya Jawi 2 ekor, 3 ekor gitu kan. Jadi dengan mulai berkembangnya anak-anaknya kami 5 Ustaz. 3 ikut di siko. Gitu. 3 ikut di kegiatan sapi perah kau yang disiapkan tuh gitu. Ada yang sarjana peternakan cie, ada yang dari SPP Padang Mengatih gitu. Jadi awak orang ekonomi gitu. Disuruhnya berkolaborasi di lapangan. Biasanya kan orang tua tuh Giko. Kalau misalkan inyo petani atau peternak, inyo kuliahkan anaknya, sekolahkan anaknya tinggi-tinggi, inyo ingin anaknya kok berbeda dengan inyo. Tapi ternyata ndak melulu itu dah ya. Buktinya orang gaek uncu maunya justru anaknya menjadi memfollow up apa yang telah nyerintis gitu ya. Nah kalau berbeda ya Ustaz, berbeda. Berbeda ya? Nyo petani dulu kayak kau dan awak petani beda lo nyo gitu. Tapi tetap dengan komoditi yang sama seperti itu. Kalau dulu orang kayak kau ni urus orang kakandang, inyolo, menyabi rumput, satolo, memasaran susu orang gaek gitu di pasar tuh. Akhirnya awak tetap mau ditolong, tapi awak dengan polanya agak ada sentuhannya berbeda. Basically anunya tetap itu. Tetap itu. Cuma manajemennya mungkin tidak dikembangkan gitu ya. Oke, kini kita beranjak dulu kepada di muka kita ada banyak produk gitu. Iko kan sapi perah, artinya susu murni. Susu murni. Nah, ada berapa banyak sih yang di bawah uncu gitu? Petaninya kah dan jumlah sapinya? Jumlah sapi. Jadi semangat yang tidak pernah tinggal sampai kini, pola yang apa buat dulu sampai yang awak turunkan jawab kini adalah apa memang kalau inyo tidak berharap bahwa dulu sebelumnya almarhum Daela meninggal Ustadz 2009 balik, inyo tetap berharap mereka waang tidak perlu jadi orang kaya. Waang Aden berharap waang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Artinya pemberdayaan. Pemberdayaan. Ya? Jadi apa dulu? Ini banyak membina masyarakat kok. Ada masyarakat kok kurang anu nasunya dia. Dibinanya diganya Jawi gitu karena pilihan lah Jawi kok kadu iku Ini binanya. Pertanyaan Ustaz tadi semuanya awak kerjaan kini. Jadi susu yang nampak di Ustaz kini kok bukan 100% produksi dari kandang sapi awak. Cuman sekitar alhamdulillah kini Ustaz sampai ratus liter susu yang bisa dipasarkan oleh Serambi Milk per hari. Itu 30 liter susu Jawi yang dari kandang ya. Sisanya dari luar. 370 liter lah itu dari para peternak yang ada di Padang Panjang. Di bawah 10% malah yang punya awak pribadi ya. Iya kan sampai ratus liter tadi cuma 30 liter yang awaknya gitu. Jadi kini memang awak fokus
memasarkan susu, membuat diversifikasi produk itu adalah dalam rangka membantu para peternak Padang Panjang untuk memasarkan susunya tuh gitu, susu dari. Jadi value-nya di situ, nilainya ya. Nilainya Bahwa ketika ingin merintis usaha, awak tidak ingin mengambil seluruhnya dari hulu sampai hilir, tapi justru awak menjadi wadah di mana orang-orang lain bisa ikut bersama-sama di situ berkontribusi. Iya, benar terkait itu. Kalau kini pertanyaan Ustaz tadi berapa yang jumlahnya? Kalau kini ada 7 kelompok tani yang di dalamnya itu ada 25 orang peternak. Yang setiap hari pagi tadi ada nampak di Ustaz jalan jo motor mantan susu ya. Tiap pagi dan sore nyantan susu kemari. Wak bantu olah, wak bantu pasarkan. Wadahnya koperasi Ustaz. Gitu ya. Artinya peternak-peternak sapi perah yang ada di Padang Panjang, mereka untuk kondisi kini tidak lagi berpikir kemananya harus menjual. Ya. Berapapun yang mereka punya, ya, antarkan ke pengolahan awak. Pengolahan awak. UPS Permata Ibu. Jadi UPS Permata Ibu. Permata Ibu. Apa tuh UPS tuh? UPS itu unit pengolahan susu. Kalau Permata Ibu tuh kelompok tani yang dulunya apa ada ya. Permata Ibu tuh ada kepanjangan di apa tuh dulu tuh. Permata Ibu, Persatuan Masyarakat Tani Ikhlas Budi. Wes, keren. Jadi Persatuan Masyarakat Tani Ikhlas Budi ya. Jadi memang nilai-nilai moralku lo ditanamkan mana ya. Memang ditanam mana Pak. Tidak hanya bukan hanya tentang uang ya. Enggak ya. Oke. Kok menarik ke sana dan kita belajar banyak bahwa sebenarnya menghidup di zaman kini kan tidak bisa hidup seorang nampaknya. Ya. Mesti ada kolaborasi. Kolaborasi ya, Ustaz. Ya. Apa kebahagiaan Uncu mencari petani-petani yang tadinya mungkin mereka bingung nak jual susunya kama, kini kok awak menjadi wadah penampungnya. Apa yang dirasakan gitu? Awak sebenarnya Ustaz mereka Ustaz. Yang bahagia awak Ustaz, awak mulai jadi gak kembali Ustaz. Awal 2005 tamat kuliah, itu sampai 2007 balik, awal memang tak boleh ada apa memakai manajemen awak. Awak disuruhnya di kandang sapi, disuruhnya menyabi, disuruhnya memandian jawi pagi sore. 12 tahun Ustaz. Jadi betul-betul detail dari proses awal punya latih awak. 12 tahun awak di budidaya disuruhnya. 2007 balik mulai awak dimulai dimasukkannya awak ke organisasi. Mulai 2007 balik awak jadi ketua koperasi 2007 balik, September 2007 balik. Itu baru mulai awak agak indak indak menyabi, indak marah jawi doh. Atau awak punya kegiatan tim di lapangan. Jadi 2 balik tahun sarjana ekonomi, jurusan manajemen, tukang sabi sapi. Tukang sabi. Kira-kira mungkin saja maksud gaek kok supaya usaha kok ndaknya hanya ndak tahu di level hilirnya saja dah. Benar. Betul-betul dari hulunya mengetahui. Jadi nyo ngincam mereka. Jadi ang harus hargai orang sih itu. Ang cubulah ke kandang jawi itu. Ang harus hargai peternak tu. 12 tahun. Supaya tahu lo bahwa latihannya di peternak. Latihan peternak. Jadi kini model Ustaz. Oh ibu peternak. Pagi awak bisa menjalin ke orang. Awak perlu peternak tu menjalin ke awak dah. Yeah. Pagi jago nyo lalu siap solat subuhnyo, nyo lah siap-siap ke kandang sapi. Nyo barasian kandang sapi ko, nyo mandian jawi ko, nyo igia pakan konsentrat, siap tu nyo parah jawi ko. Siap nyo parah jawi ko, nyo igia rumpui. Siap nyo parah ko tentunya pengen susu yang ada ko, yang dihasilkannya ko terjual Ustaz. Yeah. Yang biasanya dulu tu banyak yang tak terpasarkan. Tu beko siang di Ustaz jam sabale, itulah mulai lo nyo menyiapkan menyiapkan apa Ustaz, sabi sama karuang untuk pai mencari rumput. Sore mau diturunnya beko mandian jawi, bersihkan kandang segala macam. Awak mengetahui itu karena awak karena awak ngalamin, makanya awak berjuang bana bagaimana awak buat market susu ko, awak buat diversifikasi produk. Apa kebahagiaan kecil Ustaz tadi yang ambo jawi Ustaz. Sampai Januari 2009 balik ambo mulai membranding namanya Serambi Milk. Serambi Milk ko ambo baru branding sekitar 2 tahun baru Ustaz. Jadi Serambi Milk ko bukan brand dari ayah dulu dah. Bukan. Memang awak yang membrand. Awak yang membrand. Jadi ambo branding Serambi Milk ko sampai Januari 2009 balik. Kenapa Serambi Milk? Serambi Milk karena ambo tinggal di Padang Panjang, Kota Serambi Mekah. Kota Serambi Mekah, ambo ambil saya kau juang seketik Serambi ya. Orang kalau tahu Serambi gua, orang lah tahu kau Padang Panjang. Jadi wak pengen lo mangkek nama Padang Panjang lah gitu. Salah satunya ya di produk yang di bidang awak ya susu lah gitu kan. Jadi kebagian tadi Ustaz mereka, alhamdulillah Ustaz. Awak nak piti mungkin nomor sekian gitu saya. Tapi bukan tak perlu piti ya. Bukan tak perlu piti, tapi nomor sekian
beda ketika kita tidak nomor Ustaz lagi. Betul lah kan. Tapi ada nomornya kita. Tapi tidak nomor 1 Ustaz. Kini mereka dulu peternak awak mantan susu tu kemari jo motor yang lah barasuk motor tu. Kari dari duduk di rumah tu dulu Ustaz lah taranga ada wak ikut nimel mantan susu. Dari dua tu lah taranga Honda bunyi Honda aku nimel gua. Lah tahu siapa orangnya. Aku nimel gua. Aku si Medi gua. Kini Ustaz lah seminggu tak ada lah mantan susu nimel mantan susu lagi macam kan. Tak ada taranga lah do. Wak kan di rumah tu. Kan wak lah do tim seorang kau tim bolan. Tanya kan. Wak coba unian pagi kan. Kira lah Honda Vario baru. Oh, lebih beda bunyi Hondanya. Itu lah bunyi Honda. Alhamdulillah aja. Asal nanti itu kebahagiaan dari bahagia apa tuh? Biasanya jo otonya kijang 80-an. Ini tukarnya jo Grand Max dah. Asal nanti ada Ustaz tuh. Karena kayaknya berzaki tuh kan. Tapi mungkin itu loh yang diajari orang gaib. Kebahagiaan awak ketika mampu menjadi sarana pembahagiaan orang lain. Jadi kini kan banyak jadi kadang-kadang orang senang, orang yang mendaki nyensang. Atau heran waktu kita. Kenapa yo ada namanya istinya kalau celik orang bahagia tu bisa bahagia lo andaknya. Misalnya sakit orang tu menangi lo andaknya, sabar lo andaknya. Kan itu sebenarnya yang pengen awak jo adik-adik awak di siko. Oh kini lah ada sabale orang tim anak muda yang wak coba orang cool di siko Ustaz. Dan alhamdulillah bari membina anak muda aku Ustaz. Tahun gitu. Jadi tapi karena mindset dengan caranya ya. Tapi alhamdulillah Ustaz. Walaupun lama, tapi kalau jadi, sebenarnya kok jadi gini Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Jadi mana namanya punya attitude yang baik. Oke. Patuhnya. Kalau syarat di Seram Mimil dua. Masuk tim Seram Mimil duanya. Pertama berbakti kepada kedua orang tua. Itunya berbakti kepada orang tua. Kalau kuncu ya kan. Iyo kalau kalian tidak berbakti kepada orang tua, rahmat di kalian itu tidak ada. Kini kalian gak buang di tim Seram Mimil. Dapat sial Seram Mimil dan coach juga. Nak buang curang. Siap tu yang kedua jujur. Di kejujuran paling utama dia. Jadi dua tu ya awak kurang pandai mau lah di perjalanan kita sambil berjalan. Itu alhamdulillah kini soalnya orang tetap SMK kok. Kok kalau dia lagi hadis agak dua agak tiga kok. Kok ambo bisa tak pakai lah. Bisa tak pakai lah. Kok nilai-nilai yang diwariskan itu lah sebenarnya nilai kamu kan. Oke, kita geser cu. Di buku kita kini ada banyak. Iko seluruhnya adalah merupakan hasil olahan daripada susu sapi yang kita pernah di tempat kita kok. Boleh jalan cek cu. Iko kok akon cu. Kok permen susu kok. Permen susu. Jadi permen susu kok ada dua rasa yang kita baru coba buat. Original. Original kok artinya murni kita. Kalau kau ada macam, ada yang kau rasa strawberry. Jadi kau uncu buat dalam rangka mereka diversifikasi produk lo. Kadang-kadang orang lah mulai bosan minum yang segar. Cek le gunung uncu buat kau adalah uncu lo pengen anak-anak awak konsumsi yang sehat. Karena memang uncu pengen daripadanya makan permen yang tidak ada unsur susunya. Unsur susunya kini kau boleh dikecian 80% 90% ku susu. Jadi latar belakang Uncu meluncurkan apapun itu nampak dah Pak ada nilai yang tidak ditawarkan di balik itu ya. Harus ada edukasinya di situ Ustaz. Jadi kini kalau iko alhamdulillah awak membuat iko sekitar bisa 30 bungkus sehari dan alhamdulillah kalau iko sangat diminati oleh anak-anak kini. Nah kalau yang iko Jo? Kalau iko Ustaz, iko susu pasteurisasi namanya, susu pasteurisasi. Pasteurisasi itu istilahnya pasteurisasi istilahnya. Pasteurisasi. Ya, kok istilahnya istilah luar Ustaz. Istilah orang awaknya susu wangi. Susu diangian. Pasteurisasi itu istilahnya dimasak saja. Jadi kok susu segar kita masak sampai derajat sekitar 75 derajat. Itu cuman membunuh bakteri yang tidak menguntungkan. Bakteri yang menguntungkan masih ada di siko. Tetap hidup di dalamnya. Cuman ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Itu susu kok tidak tahan lama. Jadi tahannya hanya sekitar sampai hari kalau di kulkas. Sampai balai hari kalau di freezer. Kalau di suhu ruang lah hilang dinginnya kok kan dingin kok Ustaz. Hilang dinginnya sekitar sampai 5 jam konyo bakterinya lah berkembang biak kok. Tapi kelebihannya? Kalau kelebihannya karena masih ada bakteri yang menguntungkannya kok sangat baik untuk pencernaan awak. Dia ada metabolisme ya. Metabolisme. Kalau yang kok susu murni kok? Susu murni ya. Kok rasa coklat kayaknya Ustaz. Kita coba lah di sana. Siap, kita coba sana. Jadi sana kalau ke Padang Panjang tidak mampir ke Seram Mimil, kau rugi sana.
Nah, tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Minum perai lo lah. Minum perai lo lah. Ambo sana, kalau Iya. sana Indonesia perai lo. Iya. Tapi doncu Tapi ya. doncu dia. Iya. Kalau yang membungkui macam itu saya. Ada pertanyaan dari kawan-kawan Uncu atau dari tim. Pokoknya sekarang kan zaman digital marketing, Oke. desainnya udah gagas segala macam. Bisa kenapa Uncu masih pertahankan yang ini nih? Yang bantu senak ranca susu. Apa kabik jo kajai lah jangan. Untuk ranca cindu ada. Untuk ranca cindu itu cindu itu apa aja karena cuman ada dulu nilai di situ. Apa nilainya? Ketika Uncu itu 1 liter kok Ustaz. Ketika Uncu buat packaging yang mantap misalnya dia Uncu tambah kan bertambah biaya produksi Uncu. Botolan kini sekitar 5.000-an. Uncu biasa kau jual 18.000. Uncu berarti tambah botol 5.000 tambah stiker sekian 500 berarti sekitar 23.000. Uncu jual 23.000. Ya iko susuko kini orang menganggap dulu itu kan adalah konsumsinya orang menengah ke atas. Dan sekarang untuk Padang Panjang orang menengah bawah pun boleh bisa minum susu. Makanya Tanpa harus direpotkan oleh harga yang kemasan yang tinggi. Karena hanya sekali pakainya buangnya kita. Makanya banyak beraja Pak gini. Iwana nilai-nilai sih sudah. Biarin Uncu bilang, tampilannya rancak. Iya memang nak rancak tampilannya doh. Tapi kalau di masyarakat awaknya pengen minum susunya. Saya ingin semua masyarakat saya bisa minum susu. Dan tidak terhambat oleh harga kemasan. Harga kemasan. Dan cile. Kini kan ada tuh kelas yang artinya yang nyo pengen minum susu taruh itu hari. Kalau nyo yang anak muda ya kita punya yang botolan, kita punya yang cup segala macam untuk yang anak-anak generasi milenial perlu ya. Tapi untuk generasi itu harus pikir lo dan Uncu pertahankan. Tiap harinya kemari membali, Ustaz. Tiap harinya kemari langganan susu tiap hari. Kalau lah tambah 5.000 sebulan lah 150 lo. Alhamdulillah lah selama lo listriknya sebulan. Iya. Kau pikir 150.000 lah selama lo listrik rumah itu kan. Tiap harinya kemari Ustaz. Awak harus pikir ke situ lo. Makanya Uncu tetap pertahankan itu. Oke, Cu. Terakhir. Siap. Metodologi pemasaran Uncu selama yang digunakan metode pemasarannya macam mana? Menggunakan sosial media kah atau konvensional saja kah, door to door, rumah ke rumah atau apa sih caranya itu? Uncu pakai dua-duanya Ustaz. Pakai dua-duanya. Jadi media sosial Uncu pakai Instagram. Jadi di sana kalau Nio cari kegiatan awak itu bisa cari di Instagramnya Serambi Mil. Beko ditampilkan di deskripsi. Siap. Itu di Facebooknya Serambi Mil, kita ada YouTube-nya Serambi Mil. Itu yang awak maksimalkan dan mudah-mudahan 2 bulan 3 bulan kan launching lo nanti kita bikin startup lo namanya Serambi Milk. Jadi ada startup tuh aplikasi yang mungkin bisa nanti Dusana Sodonyo atau rekan-rekan yang istilahnya Gomil namanya. Dulu lah awak buat lo 2 tahun yang lalu cuman ndak jalan. Gomil kok menurut Ustaz Ustaz malam-malam jam 10 malam taragak menyusu. Kamu kan cari susu tak malam di rumah. Gomil saja. Biar ya. Enggak pencet susah gua tibu susu di rumah. Tapi mungkin itu untuk warga Permanjangan sekitarnya sedang. Iya. Tidak mungkin dari Permanjangan di Karmasraya dan Karmasraya. Jam 10 Ustaz minum susu jam 10 pagi lebih minum. Banyak warga Sumatera Barat kalau nak ke Bukit Tinggi kan yuk mesti lewat Permanjangan atau dari Masraya pun lewat Permanjangan. Di mana outlet Uncu di Siko yang bisa didatangi oleh pengunjung sehingga kami tidak akan lewat di Padang Panjang kecuali membawa tentengan dari Serambi Milk. Tentu perlu kami jaga informasi lokasinya. Kan? Jadi kalau yang sampai berusia di Siko di Kelurahan Gantiang namanya Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Kalau kita punya booth di pasar itu di Jalan Sudirman di Mungko BRI Jalan Utama di Mungko BRI Kota Padang Panjang. Jadi di sana yang Nio sekedar hanya membeli produk silakan di booth awak. Kok payana cari Google Map ya? Cari Google Map. Itu ada tuh. Tapi banyak juga yang datang kemari Ustaz. Banyak datang kemari. Nyo anak-anak pengen lo lihat di Majawinya goma. Yang masih kasus susu koma. Jadi kita lokasi kita kok memang dari hulu sampai hilir ada kanan Jawi ada pengolahan ada displaynya ada. Jadi selain untuk menjual produk kita di Serambi kita membuat namanya wisata edukasi. Wisata edukasi itu alhamdulillah untuk 2009 balik itu dikunjungi oleh orang Sumatera Barat dan luar Sumatera Barat itu sekitar lebih kurang 35.000 orang yang datang kemari. Wow. Jadi di situ wisata edukasi Ustaz buat teman kita. Jadi boleh mengaca Jawi, boleh ikut memarah sapi. Jam bara pemerasan kau besok? Biasanya pagi. Tapi kalau wisata edukasi biasanya nyu paket tuh. Jadi nelpon orang dari Pasaman, Uncu
tanggal sekian kami Ada di Perahlonya. ya 50 orang tanggal sekian kami datang ya gitu. Oke. Siapkan jadi si kue itu Ustaz. Bentiang kok namanya si Sasa. Jadi ada namanya Ustaz, si Sasa namanya. Si kue mau siapannya kalau sarunya kok Gando produksi. Gando produksi yang mau kan deh. Si Sasa namanya. Jadi si Sasa kok siapkan tuh wisata edukasi kok. Jadi anak-anak ikut Imam Marah Ustaz. Jadi TK-TK RA yang ada di Sumatera Barat ingin memberikan edukasi ke anak-anak tentang proses pembuatan susu, pemerahan susu, datanglah ke Serambi Milk Padang Panjang. Padang Panjang. Oke, Cu, terakhir hari kini kan zaman frustasi. Banyak anak-anak muda kehilangan semangat, kehilangan spirit untuk memulai satu usaha. Lagi pesan singkat Uncu untuk anak-anak muda Sumatera Barat agar mereka yang sedang down kini punya semangat juang untuk bangkit berusaha. Oke, siap. Untuk anak-anak muda Sumatera Barat yang perlu dulu di Uncu adalah untuk memulai usaha itu tetap yang paling pertama itu di Uncu adalah minta keberkahan restu dari kedua orang tua. Itu yang jaleh dulu bagi Uncu. Karena memang apapun hidup awak ko, rekan-rekan semua anak muda awak cuba pikiran selama ko lah berbuat baik ndak awak ke orang tua. Karena keberkahan diri adik-anak, adik-adik Uncu Solonyo, rekan-rekan Solonyo itu tergantung kepada restu kedua orang tua. Memulai usaha baca jo bismillah, semangat jangan lupa. Semangat saja dan jaleh dulu. Mulai saja dulu. Dan yang jaleh kini kalau di Uncu memulai sebuah usaha tu silahkan bikin planning yang jaleh, bikin kolaborasi yang jaleh jo orang lain. Jangan takut kadang-kadang Ustaz mohon maaf. Anak muda kini kan berusaha memikir modalnya lima. Kini tidak perlu modal. Yang perlu kini adik-adik punya mimpi. Uncu insya-Allah sampai Uncu keceng kata mana anak muda yang ada di sekolah. Kalian ni buat apa? Nio usaha cindue. Kini yo bikin cindue itu dulu. Tapi kita harus berbeda dan unik dari yang lain. Jadi yang penting di Uncu sih memulai usaha yang jaleh di Uncu sih. Beko yang lain-lain semangat banyak inovasi semua pasti banyak lah. Rekan-rekan bisa cari di YouTube, bisa cari di Google segala macam. Tapi yang paling penting itu yang pertama ada bagi Uncu adalah satu ajanya kalau di Ustaz. Pai ke ibu, pai ke ayah, minta restukannya doakan. Mudah-mudahan insya Allah tak buka lah pintu. Apalah namanya? Jalan-jalan deh. Jalan itu akan dibuka oleh Allah. Karena Uncu merasa Ustadz, Uncu almarhum kedua orang tua, tapi Uncu merasa kegiatan Uncu ini banyak jo berkah dari kedua orang tua Uncu dulu. Dulu orang gaya Uncu sakit, ya alhamdulillah. Pokoknya berbaktilah kedua orang tua, insya Allah dunia dapet dia rekan-rekan. Yakin lah tu. Dek karena tadi Uncu mengecean pitih ko dak nomor pertama, namun dak mau nyentuh dah. Kalau lainnya menjawe, bara kira-kira omset sebulan sebagai closing statement. Oke. Alhamdulillah untuk kini Uncu setiap bulan itu bisa omset setiap hari sebulan itu sekitar 200 juta. 200 juta. Itu patangko enggak karena seketik di Covid. Kalau sebelum Covid itu bisa lebih dari 200 juta tuh. Karena untuk wisata edukasi kok satu orang tuh membayar 20.000 Ustaz. Mengaca jawi kan 20.000, tapi beko terakhir dapat susu. Ilmu dapat? Ilmu dapat, susu dapat. Jadi itulah sana menarik mana obrolan kita, tapi kita dibatasi waktu. Terima kasih banyak Uncu di tengah-tengah kesibukan dan bahagia ruang dan waktu untuk kami. Mudah-mudahan Serambi Milk sukses selalu dan juga apa yang Uncu lakukan kau menjadi ladang amal sekaligus menginspirasi banyak anak-anak muda di Sumatera Barat. Terima kasih, sampai jumpa di Otabone selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.